wabarakatuh. Mengucap salam dengan senyum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Muda Haji Usman Fatehah SHI MPD. Yang saya hormati Ustadz Abdul Rahman. Yang saya hormati Haji Kandari sebagai Ketua Pengurus Langgar At-Taqwa dan segenap pengurusnya. Yang saya hormati Haji Fahrudin sebagai Ketua Takmir Masjid Al-Hikmah Pasar Segiri, sekaligus juga mitra dari Langgar At-Taqwa. Yang kami hormati guru-guru kami, tokoh masyarakat, tokoh agama di wilayah Langgar, serta para undangan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat, hidayah, inayah, taufiknya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita berkumpul untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita semua insya Allah, dan yang kita harapkan syafaatnya esok di yaumil kiamah. Saya Nur Laila, insya Allah saya akan menjadi pembawa acara pada malam hari ini. Baik, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat, acara pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dilantunkan dengan indah oleh Bapak Haji Baharudin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sebelum kita lanjut di acara selanjutnya, saya ingin menyapa jamaah yang mungkin saat ini menonton kami di Langgar At-Taqwa di live streaming Masjid Al-Hikmah Pasar Segiri di halaman FB di Irma Masjid Al-Hikmah Pasar Pasar Segiri. Baik, beranjak untuk kegiatan selanjutnya, laporan panitia sekaligus mewakili pengurus Langgar At-Taqwa kepada Bapak Haji Alam Syah Esos, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini alhamdulillah Allah masih berkenan memberi kita kesempatan waktu untuk saling bersilaturahmi dalam rangka mempererat ukhuwah kita yang mudah-mudahan Allah selalu ridho dalam ukhuwah kita bersama. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana pada malam hari ini kita memperingati
atau mengambil hikmah daripada kelahiran Rasulullah. Waktu, bulan, hari, bulan ini atau hari Senin itu menjadi mulia karena kelahiran baginda Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita umatnya bisa nanti bersama baginda Rasulullah di yaumil akhir kelak. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Kami selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih. Yang kami hormati Bapak Haji Kandari selaku Ketua Langgar At-Taqwa. Yang kami hormati pula Bapak Ketua Masjid Al-Hikmah Pasar Sigiri, yaitu Bapak Haji Farudin. Dan yang teristimewa Kiai Muda Haji Usman Fatihah. Alhamdulillah beliau berkenan jauh-jauh dari Sulawesi untuk hadir pada malam hari ini. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Kiai Haji Abdurrahman. Alhamdulillah hadir pada malam hari ini. Yang mudah-mudahan kehadiran beliau melengkapi daripada acara kita pada malam hari ini. Baik, kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam ini, kami dari panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah hadir untuk bisa mengambil hikmah daripada peringatan Maulid besar Nabi Muhammad SAW yang kemarin malam, di mana Ustadz Kiai Muda kita Bapak Usman Fatihah telah mengisi kegiatan peringatan Maulid di Masjid Al-Hikmah Pasar Sigiri. Dan sebagai informasi, insya Allah besok beliau pula mengisi khutbah Jumat di Masjid Al-Hikmah Pasar Sigiri. Dan kami dari panitia mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang telah berkontribusi bersama-sama mewujudkan kegiatan pada malam hari ini. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudari, insya Allah kita memasuki acara inti pada malam hari ini, yaitu Mau'izatul Hasanah, serta insya Allah akan dilanjutkan oleh doa yang insya Allah akan kita dengar bersama-sama dari Ustadz Kiai Muda Haji Usman Fatihah SHI MPD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam sudah akan masuk surga. Yang tidak jawab salam semoga tidak masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira.
Yang saya hormati Bapak Haji Kandari selaku Ketua Langgar At-Taqwa. Yang saya hormati Bapak Haji Fakhruddin, Ketua Takmir Masjid Al-Hikmah, seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim. Yang saya hormati para ustadz, juga hadir sahabat saya Al-Ustadz Abdurrahman Al-Hafiz. Saya sama-sama beliau dari Pondok Pesantren As-Adiyah. Hanya saja beliau setelah selesai di Jakarta, beliau hijrah ke Samarinda ini. Semoga semua kita yang hadir pada malam hari ini insya Allah menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan Ibnu Zabihain. Ibnu itu artinya anak, Zabihain artinya orang yang akan disembelih. Jadi Nabi berasal dari dua keturunan orang yang akan disembelih. Siapa itu? Yang pertama adalah Ismail alaihissalam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keturunan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ada satu pelajaran Bapak Ibu dari Nabi Ibrahim yang bisa membuat kita mengamalkan amalannya agar Allah mencintai. Karena ini yang penting, bagaimana agar Allah mencintai. Betul Ibu? Nabi Ibrahim ketika dilempar oleh Raja Namrud masuk ke dalam api, dia tidak terbakar. Bukan karena Ibrahim yang hebat, bukan karena api yang tidak bisa membakar, tapi karena Allah yang memberi pertolongan. Begitu besarnya api, yebura pape ketapel, sehingga dilemparkanlah Nabi Ibrahim sampai di pertengahan datang malaikat. Ya Ibrahim, alakah hajatun minni? Wahai Ibrahim, apakah kamu butuh saya? Benenge bansata Ibu, terjadi kebakaran, lalu datanglah pemadam. Bagaimana Bapak Ibu, butuh bantuan saya? Manasan inokoko. Ya, agak sih malam aku tanah. Tapi Ibrahim yang ditanya, wahai Ibrahim, aku diperintahkan oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah menurunkan hujan. Nareko iya ma perluang akan saya turunkan hujan itu. Apa kata Nabi Ibrahim? Famin kafala, famin Allah fanaam. Aku tidak butuh kamu wahai malaikat. Tapi yang saya butuhkan adalah Allah yang menciptakan kamu, yang menciptakan saya, dan yang menciptakan api itu. Beda dengan tauhid kita kan, baru sakit kepala dukun bertindak. Ya. Kalau sudah berobat ke dokter belum sembuh, sudah datang ke ulama dijapi-japi juga belum sembuh, maka datang kemana? Terpas sama sandro. Padahal Nabi sudah larang datang ke dukun, butuh kesabaran. Nabi Musa juga diuji dengan itu. Ketika Nabi Musa sakit gigi, dia berdoa, ya Allah, gigiku sakit. Apa kata Allah? Wahai Musa, ada rumput di dekat rumahmu, ambil rumput itu, letakkan di gigimu. Diambil rumput itu, dia letakkan di giginya, dengan izin Allah sembuh. Tidak berapa lama kemudian Nabi Musa sakit gigi lagi, langsung dia ambil rumput tadi, dia letakkan di giginya, malah tambah sakit. Puang, ye matoro wak berapa bulan aku sembuh. Tapi wale yang kedua kalinya, pedek mafadi. Kenapa ya Allah? Allah jawab, wahai Musa, adapun yang pertama, kamu yakin bahwa sayalah yang menyembuhkan, maka engkau berdoa terlebih dahulu, aku beri petunjuk dan aku beri kesembuhan. Adapun yang kedua, wahai Nabi Musa, seolah-olah engkau meyakini bahwa rumput itu yang menyembuhkan. Sampai kau tidak lagi berdoa, langsung mengambil rumput itu. Ini pelajaran Bapak Ibu, mestinya ke Allah dulu. Walau hari ini kira-kira kita akan banyak keuntungan, tapi tetap berdoa terlebih dahulu. Inilah intinya, keluar rumah ucapkan bismillahi tawakkaltu alallahi wala haula wala quwata illa billah. Tabaca mo ko na ibu. Ibu. Tabaca mo yaronai. Arona Lufaisi itu. Iya. Tetapi apa yang dilakukan Nabi Ibrahim tadi, aku tidak butuh kamu. Disitulah Ibrahim alaihissalam kemudian
membaca hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah berfirman, ya nar, wahai api kuni jadilah bardan dingin, wasalaman ala Ibrahim, selamatkan Nabi Ibrahim. Dalam riwayat Nabi Ibrahim tidak merasakan panas, justru dia kedinginan. Tapi Allah selamatkan ia. Makanya ibu-ibu, yekofole fallata, tapi alhamdulillah malam ini kan kita tidak panas, ada AC, ada kipas. Betul? Ya. Nariko mapalla komproki manna subale iare ga mapalla wai nadik gaga fallapi oringe taruntuk. Coba-coba baca ya rosi kiri. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah. Napa takarawak ori mafallah. Insyaallah nabuka no. Iya. Jangan coba-coba. Ya. Tapi bisa saja terjadi kalau kita mengamalkan amalan Ibrahim. Ya Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila. Wahai Ibrahim, apa penyebabnya Allah menjadikan kamu kekasih? Kalau Bapak Ibu menjadi kekasih Allah, semua persoalan akan Allah beri jalan keluar. Kalau Allah mencintai. Nabi Musa selamat ketika dikejar oleh Fir'aun, Allah mencintai. Nabi Yunus keluar dari perut ikan, kenapa? Allah mencintai. Ya. Apa jawaban Ibrahim? Ada 3 amalan. Ayana perlu tak amalkan Bapak Ibu supaya napoji kipung Allah Ta'ala. Pertama, ikhtartu amrallahi ala amri gairi. Aku selalu memilih perintah Allah ketimbang perintah selain Allah. Disuruh sembelih anaknya, dia lakukan. Disuruh tinggalkan anaknya, dia lakukan. Tulina Pak Diolo pun Allah Ta'ala beda dengan kita. Selalu mendahulukan yang lain ketimbang Allah. Apa buktinya? Ibu. Oh ibu. Oh ibu. Detok aja nama lufu ya. Ya. Oh ibu. Ah, Mas Soso nih roh. Iya. Kira-kira Pak, ada penjual, kita penjual. Tiba-tiba mega pangalih. Alhamdulillah magi roh tapa berutuk pangalih. Azan berkumandang di masjid. Kira-kira tega di Pak Diolo melayani pembeli ini atau berangkat sholat berjamaah? Hah? Melayani kedua-dua. Peko carana. Kira-kira bagaimana Pak? Melayani pembeli atau berangkat sholat berjamaah? Melayani pembeli. Kamana jok kakak lete ko sebelah? Iya ini melayani lete sewali. Tapi Bapak Ibu, kalau memang rezeki kita Allah sudah atur. Contoh, pernah suatu ketika saya diundang ceramah seperti ini. Habis ceramah kita diberikan kue. Yang kue itu angka namanya bosara ya, Pak bosara. Kuenya itu agar-agar di atasnya, tapi dia berair di bawah. Kue apa namanya itu? Hah? Makun itu kue bepa ke sana roh. Ya bawa naroh. Ya. Kode nami sengiya detok. Ya. Saya 4 di situ duduk. Ada Pak Camat, ada Pak Desa, ada tokoh masyarakat, juga ada saya. Tapi di situ hanya ada 3 piring kecil. Oleh Ibu Majelis Taklim dikasihlah 1 Pak Camat, dikasih 1 Pak Desa, dikasih 1 tokoh masyarakat. Iya, dia kata aku. Akhirnya orang makan kue, saya cuma lihat-lihat aja itu kue. Kenapa? Karena tidak ada piring kecil. Terpaksa sewalin nawala ujapu bepa bolu wat di mau dijepu ya. Kalau yang tadi di depan saya tidak bisa. Kenapa? Berair dia. Wih nyaman nawan nandri tahu lalangat tiko we Cina ku manre. Tanya toh ada lek na sabat de gaga pan netawata. Terpaksa wala HP ku du foto yerna HP foto. Napau kiringa anggota makada kocenya dalle. Angkania ko yolota na deno di andre. Ya kocenya dalle. Angkania ko yolota na deno di andre. Ya, termasuk ya taloi belum tentu yang duduk di sampingnya tawana. Iya kan belum tentu, tapi bisa jadi. Iya. Ya kocenya dalle biar di hadapan kita kalau bukan rezeki. Ya. Pak Desa deto nakada idi ne yolo postas. Apa iya maupun na kampo ya kepala desa ke idi ne yolo deto alena topa. Iko hapun na kampo iko topa manre bepa.
Tapi saya tidak salahkan ia. Saya ingin bicara bahwa yang namanya rezeki, walau dia dekat, kalau bukan rezeki tidak bakalan. Makanya Bapak Ibu, rogi ki nareko dalet nemi tahu itu limu lalu. Rogi ko nareko langganan nemi tahu itu limu pengaruhi. Betul apa tidak? Ya. Rogi ki nareko baca-baca salah mitafaki mulosogi. Najok ke mas Sandro, nasabalosogi, Sandroe dia nasogi. Ya. Salahkan guru. Maka Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama. Yang kedua, Ibrahim dicintai oleh Allah. Wa mahtamamamtu bima takaffalallahu li. Dia tidak pernah risau dengan apa yang Allah tetapkan. Lama tidak punya anak, dia terima. Menikah dengan Siti Sarah Sahajar, lalu punya anak, disuruh tinggalkan, dia terima. Disuruh sembeli, dia terima. Dia tidak pernah risau dengan apa yang Allah tetapkan. Beda dengan kita, magasi na bosi. Magasi na tika. Aku rahasia ala pangali. Nabi Ibrahim menerima. Nah yang ketiga, Ibrahim alaihissalam dicintai oleh Allah. Wa ma tagadaitu wa ma ta'asyabtu illa ma'aldaif. Ibrahim itu tidak makan di waktu pagi dan sore hari kecuali bersama dengan tamunya. Bayangkan Ibrahim, makanan sudah siap di rumahnya, tamu belum ada, dia berjalan 2 mil sampai 3 mil hanya untuk mencari tamu. Angka patofole naruntu baru dia makan dengan tamunya. Beda dengan kita, madde pitofole napa mandre. Ya. Naruntu tofole camadde pada nama lufu. Ya. Karena ada juga tamu itu dia tidak mengerti soal waktu. Jam 2 malam baru dia pulang. Ya. Makanya ketika ada tamumu, kau lagi makan, panggil dia. Oh cocok Pak Haji, ayo silakan, ayo terus kita lagi makan ini. Ya. Tapi kamu yang dipanggil aja tuh si materut tama lo mandre. Ada kejadian, atur kita mah, alhamdulillah materuto ngetama, materuto lo mandre. Ternyata aga naruntu anguna meni naruntu. Capu toni balewe. Tentu siapa yang malu? Yang malu tuan rumah nasabah alena mangoli. Tapi lebih pasirina tofolewe man kaje tofole ikap bina lupa. Nah, makanya bapak-bapak kalau bertamu lalu diundang makan secara langsung tahan dulu. Oh nanti silakan. Aloni meja tanu nih. Elono me wek koganna ni wek katalu lete no siap itu. Tapi kalau hanya satu kali akar itu ke bala. Ya, akar itu ke bala. Ajak muancaji tofole ikap bina lupamu. Karena ada 2 panggilan. Panggilan yang sesungguhnya, panggilan yang sekedar mengantarkan awal kata itu. Contoh, ada orang lewat di depan rumah kita. Lepaki mai. Kenapa kita panggil? Ayo singgah. Tidak enak dia ada di hadapan kita lewat lalu tidak dipanggil. Lepaki bogaji. Ya, aja tapal lepak. Pakai tutur lepak ya, lepatongan. Ya jadi hamoli lepas sih. Ya. Ini kau akan lepaki mai, lepak ni me yolo, lepak ni me jolo, engka jolo nah. Engkau ka jolo nah berarti engka wefelana. Iya, minimal itu. Ya, Bapak Ibu sekalian ini. Nah, keturunan yang kedua adalah Abdullah. Abdullah juga akan disembeli oleh ayahnya karena ketika Abdul Muttalib menggali sumur Zamzam yang sudah terkubur dengan pasir, dia memperbaiki, dia menggali, tapi dia dihina karena dek gaga anaknya yang membantu ia. Akhirnya dia bernasar, "Puang, narikku engka anakku 10. Jika anakku sampai 10 jumlahnya, maka aku kurbankan 1. Dengan izin Allah 10 anaknya." Maka sesuai dengan janjinya dia akan sembeli anaknya. Lalu dia undilah. Ternyata nama Abdullah 3 kali diundi, nama Abdullah yang selalu naik. Maka dia tahu, jangan kau sembeli anakmu. Anakmu itu ganteng, punna cahaya. Oh ibu, seandainya Abdullah hadir di Samarinda, tertarik mana ibu-ibu? Namun nenek-nenek tertarik toh. Ya. Kenapa cahaya Abdullah? Makanya kan sejarahnya Siti Aminah itu suatu ketika melihat kerumunan wanita. Kenapa kalian berkumpul di sini? Di dalam sana ada laki-laki yang ganteng, bercahaya. Aminah kemudian melihat ternyata betul. Lalu dia pulang dan bertanya kepada orang yang pintar, siapakah laki-laki itu? Lalu kemudian dia berkata, yang ditanya ini, dialah nantinya yang akan menjadi ayah dari Nabi yang terakhir.
Disitulah Aminah kemudian natokang atinna. Ya Allah, kalau memang dia adalah bapaknya Nabi yang terakhir, jadikanlah aku adalah ibunya Nabi yang terakhir. Atau ati ya. Oh ibu, atau ati. Jallo italoe. Tenna podo. Tawaku matu ya. Jallo mu tapi aja mu mabu dapat ini aku tahu. Iya. Kalau ada orang yang kau lihat berhasil, atau kan ya tita ya puang. Mudah-mudahan anakku juga berhasil seperti itu. Kau lihat mobil mewah di hadapanmu, karawa-karawe atau kan ya timu puang. Tapakke dalle kita ka auto bansana. Apa salahnya berdoa? Ya. Angkasih di makunre Bapak Ibu, dia berdoa, ya Allah, berikanlah aku suami umur 25 tahun kulitnya putih. Mana satu fat dong anaknya? Ya Allah, suami kulit putih umur 25 tahun. Maka yang gadis-gadis kalau berdoa jangan bilang ya Allah yang penting ada. Jangan yang penting ada. Mantapkan doamu, ya Allah beri aku suami umur 25 tahun kulitnya putih. Setiap selesai sholat, ya Allah suami 25 tahun kulitnya putih. Dalam tahajud puang. Lakai 25 tahun mau putih olina. Lalu telah lama dia berdoa, datanglah orang yang melamar. Berapa usianya orang yang melamar ini? 65 tahun. Alhamdulillah. Oh ibu, kalau 65 tahun diterima apa tidak? Tidak. Tapi kan dia punya sarang walid 5 gedung. Diterima apa tidak? Tidak. Tapi kan dia punya Fortuner 2. Diterima apa tidak? Belum. Tapi kan dia punya di sana ada lahan batu bara. Diterima apa tidak? Depah. Enak aja kau ikut 65 tahun. Sabarat noh. Namo mega mu funedena kalau terima ki. Tapi ada mum itu. Iya. Lalu dia berdoa, dia terima ini. Kenapa dia terima? Dia yakin bahwa kalau ada laki-laki soleh, bagus akhlaknya, bagus sholatnya, kalau tidak kau terima akan terjadi fitnah dunia. Akhirnya dia terima itu. Walau usianya 65 tahun. Tapi dia tetap berdoa, ya Allah beri aku suami kulitnya putih umur 25 tahun. Kata orang, hei Pak Jenny melo doang. Sudah kau terima ya 65 tahun, kenapa minta 25? Tidak usah kau berdoa. Apa yang dia bilang, itu urusan saya dengan Allah. Biarkan aku berdoa, ini urusan saya dengan Allah. Lalu apa yang terjadi? Hari H pernikahan, yang 65 tahun ini sudah dipakaikan jas, akan diantar di tempat akad nikahnya. Ternyata nape menre ke otona, datanglah penyakit jantungnya, materu mate. Alhamdulillah. Manangka alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka dia tahu, jadi bagaimana ini? Ini mempelai laki-laki meninggal. Siapa yang akan gantikan? Menunggu orang di sana. Maka anaknya yang pertama, yang memang juga belum menikah, karena sebab lo tuh Pak Boting yang nak kasih. Anaknya yang pertama belum menikah. Lalu dia berkata, saya yang akan menggantikan ayahku menikahi gadis itu. Dan berapa usianya, berapa umurnya? Umurnya sesuai dengan doanya, 25 tahun kulitnya putih. Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang melamar ibu 65 tahun, terima dulu. Ya kodek namate, totomu malah ke tomatua. Iya. Tapi yang ingin saya katakan adalah, itulah doa. Itulah doanya Siti Aminah yang kemudian Abdul Muttalib mencarikan jodoh untuk Abdullah. Walau Abdullah sendiri sudah ada yang mengatakan, wahai Abdullah, kalau kau menikah dengan saya, aku berikan kamu 100 ekor unta. Siapa yang tidak mau? Bangsa apa? Loko pubene kak, walepo 100 sapi. Pasti kedo ati. Apalagi kalau istri selalu ngomel, pacecera topa. Oh, kani. Bene pacecera. Doke kutu. Iya. Dia namakannya penampilan. Tiba-tiba ada yang mengatakan, nikahi saya 100 sapi tawamu. Oh bahaya. Tapi apa kata Abdullah? Saya menyerahkan kepada ayahku memilih jodoh yang terbaik. Maka jatuh pilihan Abdul Muttalib kepada Siti Aminah. Karena Siti Aminah itu adalah wanita pingitan. Apa itu wanita pingitan? Dekna puji mesuri bolana sangadinna farlufa. Nah, pada ibu-ibu ya kan? Ya pak nesu bolana ko farlu. Ya, sampai akhirnya sosok mesu nasabah nangga farlu mana? Ya.
Namo Jokowi Masanggara na satu faralu. Iya. Yang kedua, tidak suka menceritakan aib orang lain. Amin itu mamako. Iya. Pada ibu-ibu kan, mamako mana toh? Iya. On romakona namo itane cato mate. Taliwaliwa itu. Jatuh pilihan. Jadi maknanya apa? Ambok makanja, indok makanja, makere falsafana toriolota. Nareko ambok na makanja, indok na makanja, toto nareko tak salah nak. Tapi ko ambok na pak balik, indok na pangam aksana indok na pak balik, ambok na pak janji salah, toto nareko madecing anak. Maka mulai dari keturunan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Nabi lahir 50 hari setelah terjadinya penyerangan Ka'bah oleh Abraha. Bagaimana Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, tapi ternyata Allah hancurkan dia dengan pasukannya. Walau pasukannya bergajah, lengkap dengan pasukan yang kuat, tapi Allah hancurkan dengan burung ababil. Artinya apa? Kalau Allah yang berkehendak, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tapi biasa to ini nalah fajab pikun fayakun. Arusu abiona Nabi Adam menjadi makun rai. Darah sasifat tama korisipa arisipaku nawakkan Allah Ta'ala. Natayakan Nabi Muhammad Ali makarawah, Fatimah ikarawah, barakal la ilaha illa kun fayakun. Wah, kata kun fayakun nah. Iya. Kun jadilah, fayakun maka jadilah. Hanya Allah yang bisa mengucapkan itu. Maka seluruh Pak Japi Bapak Bu, saya pernah meneliti 3 tahun tentang ruqyah itu, bahwa ulama sepakat yang boleh dijadikan Pak Japi adalah Al-Quran, hadis dan perkataan ulama. Aja na talafak karawa ya Fatimah di karawa, alimak karawa, na tanyapo alimak karawa, labaduk. Sudah salah, tanya Fatimah melo di karawa. Nah makanya Bapak Ibu kan kalau ini ada akad pernikahan, ya saya sering protes ada 2 yang sering. Pertama adalah ketika bikin undangan. Di undangan pesta pernikahan anak kita sudah terpampang fotonya. Anak kita ini yang kedua mempelai laki-laki perempuan belum akad nikah sudah foto bersama. Yang fotonya itu dia bersentuhan. Toh? Oh Ibu. Oh Ibu. Tapi itiwi ni anak tak juga mapoto siak kata ni 5. Padahal belum akad nikah. Mestinya fotonya aja yang diedit, jangan bersentuhan. Siapa yang bagusnya terpampang fotonya di situ si gandel 5, Indo Ambona. Indo Ambona di foto mas sepeda si gandel setengah lingkar. Ya jangan anaknya karena anaknya belum akad nikah. Hadirlah akad pernikahan anak kami. Ambona si Indona. Iko mau dibawa, mau sikat do maga. Ya. Yang kedua, Papa Kerawa. Saya pernah lihat orang Papa Kerawa di acara pernikahan. Misalnya saya dipercayakan Papa Kerawa. Sayangnya yang Papa Kerawa ini, dia yang pegang tangannya mempelai laki-laki, dia pula pegang tangannya mempelai perempuan. Napa si runtuh. Pertanyaannya, agak tosi hakmu iku Papa Kerawa benena tahu. Alina tope lo karawi benina tahu. Mestinya kau ajarkanlah ia baca-baca doa-doa, lalu kemudian dia sendiri yang menyentuh istrinya pertama kali. Magi neko papa karawai. Alina tope apa kan nama mulan? Iya. Bapak Ibu sekalian. Nah itu mesti diperhatikan agar nuansa keislaman di dalam acara-acara pernikahan itu ada. Hadir yang dimuliakan oleh Allah. Nah kita bicara tentang cinta kepada Nabi. Sahabat-sahabat Nabi Bapak Ibu terlalu cinta kepada Nabi. Ali bin Abi Thalib, sahabat, sepupu, sekaligus menantu. Teluh. Dialah yang mengganti Rasulullah saat akan hijrah. Karena ketika akan hijrah ke Madinah, Rasulullah itu dikepung rumahnya oleh orang kafir. Dalam buku sejarah dikatakan 11 orang yang mengepung Rasulullah. Siapa yang menggantikan di tempat tidurnya? Ali bin Abi Thalib. Padahal dia tahu nyawa taruhannya. Kira-kira Pak, ikung kesahabatan rulle matoga idi selewi na reko amatengan capana. Ini Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib. Yang saat dikepung, Rasulullah pada saat itu mengambil debu pasir,
lalu membaca waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa akshainahum fahum la yubsir. Tidurlah semua para orang kafir yang mengepung rumah Rasulullah. Makanya saya Bapak Ibu kalau naik mobil di depan ada polisi yang lagi sweeping, saya baca itu. Maka dan guru tak baca waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa akshainahum fahum. Ye kona rapi fahum pak apa matamu berat deni tak kau tahu fahum. Tapi aja namanya talap pokok. Ya. Fahum la yubsiru. Ubaca ni oh sweeping kita yolo. Ubaca ni ra. Waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa akshainahum fahum la yubsirun. Saya lewat. Lalu nak tetakat nak lepas polisi. Mana simpak ini, STNK ini, pasang sabuk pengaman, oke, silakan lewat. Berarti deh tu nak barakah baca-baca apa deh? Ternyata baca nak barakah, tetap selamat nasabah lengkap. Kalau ada orang baca doa ini lalu ditilang sama polisi, bukan bacanya yang salah, iko salah, magi dibu lengkap. Iya. Bukannya Al-Quran yang salah, kamu yang tidak lengkap sudah tahu bahwa kamu mengendarai mobil atau motor, kenapa tidak pakai SIM? Kenapa melanggar aturan? Bukan bacanya yang salah, kamu yang salah, kenapa tidak lengkap? Begitu Allah ingin menjaga Rasulnya Muhammad dari kepungan orang-orang kafir. Itu Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Abu Bakar. Abu Bakarlah yang menemani Rasulullah hijrah. Sampai dikejar, sampailah di Gua Sur. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, biarkan aku dulu yang masuk ke dalam goa. Kalau ada apa-apa binatang buas, aku dulu yang kena, bukan kau. Ini tanda cinta. Iya payolo, dan apa ada ini makuke lo yolo naria. Ya kau madece ko, apakah macin rola? Ya kau nak nokabala, pada salama. Ternyata Abu Bakar tidak. Aku dulu ya Rasulullah. Masuk dia bersihkanlah semua kotoran, debu di dalam goa. Lalu dia menutupi lubang-lubang dengan kain surbannya. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, masuklah ke dalam Gua Sur. Masuklah Rasulullah. Ternyata masih ada satu lubang yang tidak tertutupi karena kainnya habis. Maka kaki Abu Bakar yang dipakai menutupinya. Rasulullah tidur di paha Abu Bakar karena kecapean. Ternyata tiba-tiba ada kalajengking yang menyengat kaki Abu Bakar. Naik king balipun. Begitu sakitnya dia ingin berteriak karena sakit. Dia tutup mulutnya karena Rasulullah lagi tidur di dekatnya. Dia tidak mau membangunkannya. Tetapi air mata mengalir nasabak mafaddi naik balipeng. Bangun Rasulullah. Ya Abu Bakar, kenapa kau menangis? Apakah karena kau tinggalkan hartamu? Bukan ya Rasul. Apakah karena kau tinggalkan keluarga besarmu? Bukan. Kau tinggalkan hartamu? Bukan. Magi pada mutari. Naik kikak balipeng. Akhirnya Nabi terbangun, nami cuy, purana nami cuy, tepana mi cuy, paja to mafad di paja boro. Ternyata micun na Nabi tapak bura. Aja tak coba micun na laketa. Tak gapo aja tak nami cuy laketa pede boro. Ya karena memang beda, karena beda dengan Rasulullah. Ya, pusatnya Nabi tak mawang. Ummu Sulaim berkata, ya Rasulullah, pusatmu pasti campur siba minyak wangi tambah wangi. Karena keringatmu lebih wangi daripada minyak wangi. Pusat tak pasti campur minyak wangi. Namun minyak wangi tak de mana to wangina. Iya. Ludah Rasulullah obat. Keringat Rasulullah obat. Kenapa? Dia orang yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah yang maha mulia. Begitulah cintanya Abu Bakar. Lalu Allah pun melindungi ia. Bagaimana caranya? Ternyata di mulut gua Allah kirim burung merpati. Lalu ada laba-laba bersarang. Burung merpati bikin sarang. Lalu di atasnya dia bertelur. Datang orang kafir. Maselang Abu Bakar. Nai tadi matu kafire poleyase mati nih. Tenang wahai Abu Bakar, la tahzan. Seandainya dia melihat ke bawah, dia akan melihat Rasulullah. Tapi kenapa tidak melihat ke bawah? Karena di atas mulut gua ada burung yang bertelur. Beningin asang kato tamari lalang, maka yakin bahwa burung ini akan terbang, telurnya akan pecah dan sarang laba-laba ini akan hancur. Begitulah kalau Allah yang menjaga Bapak Ibu. Silalo na tapang kamanuk matalo. Maka dek gagawat dia dan wangi sangadin la ilaha illallah. Ya.
Yaro dia tawana nanre, ya elo dua kok tanah podong kah. Tapi alhamdulillah persiapan panitia luar biasa. Kalau di Sulawesi kan kotaknya kecil. Alhamdulillah Samarinda kotaknya besar. Tapi biasa itu kongkana tawata sedih ya ngerasi benewe. Kamu pagang hetalinga kok. Kecuali ada sisanya ambillah. Tapi kalau tidak ada kartu hadir alengi kasih. Ya, tekan jakna to mamol ka to talon ka to panandre agapi kutui ko. Ya, kipas angin AC agapi. Ya, nasoti topi tawe. Ya, makanya iro cakar due pakan nesotingan. Barane ita maka aga mala tuli matinro. Iya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Umar bin Khattab. Bayangkan Umar bin Khattab yang kemudian lagi sholat asar, dia ditikam oleh seorang yang bernama Abu Lu'lu. Bercucur darah dari tubuhnya. Ternyata bukan sakit yang dia perhatikan. Yang dia perhatikan adalah, wahai sahabatku, mungkin ini adalah akhir dari kehidupanku. Sampaikan salamku kepada Ummul Mukminin dan izinkanlah aku kepadanya agar aku meninggal. Sekiranya aku bisa dikuburkan di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak nengarang. Benenge bangsa tahu padina ye ulirakan. Ternyata yang diingat bisa jadi ini adalah akhir kehidupanku. Wedi ga ilem maka sidape si bawa kuburna Nabi tak. Datanglah utusan, wahai Umar Ummul Mukminin, mengizinkan engkau dikubur di dekat Rasulullah. Yang menapa penadina. Ini penting Bapak Ibu, yang punya uang banyak di sini Bapak Ibu, silakan sisihkan hartanya bikin kuburan keluarga. Kenapa? Ternyata bertetangga di dunia masalah bali boleh masalah toki. Ternyata bertetangga di kuburan juga berpengaruh. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ada anak kecil yang masih kecil lalu dikuburkan karena dia meninggal sudah rambutnya masih hitam. Tapi di akhirat dia ketemu dengan ayahnya, mau putih mana gemena? Ya, rambutnya sudah putih semua. Bertanya ayahnya, kenapa rambutmu nak? Kau kan anak-anak saya kubur sekarang masih anak umurmu, kenapa rambutmu putih? Maka dia lapong anak-anak iko salah ambok. Agak yasan, waktu ku talamat tapasida peka si bawah kubur na parinunge. Na yero parinunge tamane gapone gan rusuna itununa. Nah rumpun-rumpun na mikirna kak nama putih mana gamaku ya. Woi bahaya na. Jadi abali bola ki aja lalu mak bali bola yero mana naik. Ya napaan rasa kotomatu ya warna kubur ya. Iya. Apakah berpengaruh siksaan? Tidak. Memang si anak ini tidak merasakan siksaannya karena dia kan anak-anak tidak ada dosanya. Tapi ternyata Bapak Ibu itu berpengaruh terhadap jasadnya. Makanya itu kalau ada orang meninggal, orang sakit Bapak Ibu, ada riwayat yang mengatakan orang yang meninggal dia akan dibangkitkan di akhirat dengan baju yang dia pakai saat dia meninggal. Makanya kalau ada istrimu, suamimu sakit, faseleje wajunna. Jangan kau biarkan dia najinna ni pak boso munyi mana ni koi. Saja ni fusele lo ni mate. Jangan kau biarkan bajunya tidak kau ganti yang bersih. Karena ketika dia meninggal maka dia akan dibangkitkan dengan baju yang dia pakai saat meninggal. Perhatikan itu. Ini perlu na Bapak Ibu tisetan rana amatingan. Misalnya kata Nabi setelah sholat asar peganglah pusita. Kau pura kina Nabi taman sepanjang asra ipatada posi ya kong kana mata makwe. Itu tanda 40 hari datangnya malaikat maut. Jadi ibu-ibu cobalah besok. Selesai sholat asar pegang. Mata nih. Tinggal 40 hari. Ya, akar itu tuh no. 7 hari biasanya Allah beri sakit. Orang sakit tidak bisa makan. Diberikan makanan tidak bisa. Dikasih kue tidak bisa. Tapi secara tiba-tiba tadinya tidak bisa makan, tiba-tiba dia habiskan semua, malah minta tambah. Menurut penglihatan kita dia sudah sembuh, tapi menurut pak kita amatinya itu tanda 7 hari. Tanda 3 hari. Di antara kedua mata palawangan na alin remun di tengah ketika berdetak di sini dan perasaan sangat enak itu 3 hari. Tapi narekom mata ina sabat tanggal 30 asoe lo di wajah cicilange baja. Tanya apa itu? Nega suruh kau tulis minrat. Ya bukan itu. Tapi kau semangat 3 hari.
Lalu satu hari di belakang ubung-ubung, ketika berdetak di sini dan detaknya kencang, menurut Nabi tak dia narapi asara. Ya, saya biasa diundang di rumah sakit lama duka lesengkan wajo. Ustaz datang ke rumah sakit ini, orang tua saya sakit. Oke, saya datang. Datang ke sana, saya pegang di sini berdetak keras, kencang. Saya bilang ini ibu tak tidak sampai asar. Tolong panggil ayahmu, panggil saudara-saudaramu, minta maaf, kemudian ganti bajunya, berwudu, lalu kemudian saling memaafkan dan lalengi kalimat la ilaha illallah, dan ada yang bacakan surah Yasin atau surah Ar-Ra'd. Kenapa dibacakan surah Yasin atau surah Ar-Ra'd? Agar setan tidak datang mengganggu. Alhamdulillah dengan izin Allah, sebelum asar dia meninggal dengan ucapan la ilaha illallah. Dia nameteng kasih malasa, Ustaz juga minta buku. Oke. Dia kasih kak mite, saya pegang di belakang. Oh, matasi ya. Pedangnya nana, tidak sampai asar bapakmu. Panggil semua saudara-saudara. Mat telepon. Polisi jai, pule bone, polisi dap. Gati kimai. Ayah tidak lagi sampai asar, akan meninggal. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Alhamdulillah sampai hari ini orang itu masih hidup. Iya. Tua mobil. Biasa majama-majama ke makar kailat dan untuk mati dan dina jaji. Iya. Maka dia tahu madodo patapuna posta ya syukur kon madodo. Bendeng itu ngangi mati nyambokmu. Iya. Syukurlah. Iya. Jadi kata Imam Al-Ghazali yang namanya tanda bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Maka jangan perhatikan tanda itu. Walau kau tahu tapi belum tentu. Ya, atau dia hadir kau tidak tahu. Jangan kau perhatikan tanda. Yang kau perhatikan adalah amal apa kau siapkan untuk bekal akhirat. Wah ibu, kau tak mati ki baja? Siap nih kau mati baja? Hah? Aro dia apa tuh? Apa iro cita-cita tak kolino matan rimopa? Maka bersyukurlah kalau ada langgar, ada musola, ada masjid yang kau bangun. Mambana masjid dan bana Allahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan kamu rumah dalam surga. Syukur kilalo celengang eta 100 sebu. Ya, tapi si sebu. Muhammad. Kappa maju masih sebu. Maka jangan heran kalau banyak masjid tidak bisa selesai. Kenapa 10 tahun mak bila panitia sebu. Ya. Coba lihat Wan 1000 tidak pantas masuk di masjid. Kenapa? Coba lihat tampannya Wan 1000. Dena songkok mak bangku tofa. Manakah mak bangku tamu masjid? Yang bagusnya masuk masjid itu pakai songkok, pakai jas 100 sebu. Iya. Si sebu. Tapi kan Pak Ustaz, biar 1000 yang penting ikhlas. Cocok nih. Tapi 10 atau ikhlas 1000. Seandainya saya panitia, namodemu ikhlas yang penting tak 100 sebu. Iya. Urusamu itu kademu ikhlas, nih gak suruh pada ikhlas. Daripada si sebu. Ya. Etane pondasi masjidnya cetepu. Iya. Coba lihat. Beda dengan Khadijah. Khadijah kan menangis. Kata Rasulullah, ya Khadijah kenapa kau menangis? Kata Khadijah, ya Rasulullah, yang membuat aku menangis karena saya masih ingin menyerahkan hartaku di jalan Allah. Lo mau pakai masumba masih dekat, tapi hartaku sudah habis. Itu yang bikin dia menangis. Beda dengan istri kita, kenapa menangis ibu? Yang membuat aku menangis Pak, 20 tahun mu janji melinga kak foto beroncong. Tetapi beroncong nam itu 5 linga kak. Kenapa tidak ada galangnya? Sudah 20 tahun. Jauh nak mu janji. Oi menangismu dunia. Tapi kalau ibu-ibu pulang suaminya dari salat Jumat besok, lalu kemudian dia menangis. Kenapa menangis Pak? Kenapa menangis ibu? Yang membuat aku menangis masih babu aku. Magai. Kowite walekmu sarau walekmu dua. Otomu Fortuner, rukomu siaga, galumu maluang. Iropa tarika lemuna nyawamu dek joko komak juma. 2 sebumu tepako celengan. Oh ibu, biasa menangis karena begitu? Aja nama kada biasa. Dia nama mantap biasa, madodo. Iya. Itulah Khadijah. Bahkan Khadijah Bapak Ibu, ini Khadijah luar biasa istri Nabi. Kaya orangnya, penampilan sederhana, hartanya dipakai untuk agama Allah. Saya ulangi, hartanya banyak, dia kaya. Penampilan sederhana, hartanya untuk agama Allah. Beda dengan istri kita, tidak kaya,
penampilan taliwal-liwa, kedikna luar biasa. Bedanya dengan istri kita. Ya. Ku penampilan Muhammad, ikut joko boting pada je televisi berwarna. Pokoknya leto ya asal leto ya leto Muhammad. Ya. Saya bilang kepada istri saya Endi, kalau kau tidak punya emas dan kau akan berangkat ke pengantin, tidak usah pinjam. Betul. Tidak usah pinjam. Orang tahu keadaan kita. Tapi kalau ada yang aku belikan laku kau pakai silahkan. Agar kau tidak dihina orang, makanya dia gaulau nana pakai. Tapi ya kau degaga jangan paksa keadaan. Pak Megato yero, nade gaulau nana minder sih. Ini semua keadaan tak tahu. Oh ibu, biar cincinmu kecil. Lalu kau berangkat ke pengantin. Nei tak tahu keadaanmu. Maka demage sogi tahu ye. Bolana makanja, maluak galuna, walik na engka, otona siaga gana rukona, biar cincinmu kecil maka dah tahu mata tanah geram na ye. Tapi namogang kasihku mufake. Nei tete bolamu cakepo. Adengin na lo marutung. Si bici te maka niga ngare si ulawan nen raya. Iya. Mesti si bici tahu. Jadi tidak usah bohongi penampilan. Maka ambillah filosofi Ka'bah. Ka'bah itu warnanya hitam. Coba lihat Ka'bah. Dia warnanya hitam, terukir ada emasnya. Tapi dia sederhana penampilannya, tetapi orang rindu hadir bertawaf. Orang rindu hadir mencium Hajar Aswad. Kenapa rindu? Di samping karena ibadah, tapi dia mengajarkan bahwa berpenampilanlah sederhana, tapi orang rindu karena kehadiranmu dengan tutur katamu yang baik dan akhlakmu yang mulia. Benena nabita. Oh ibu. Benena nabita, megalak aja benena nabita luar biasa meto ampena. Jangan apa ada di benena tamu sama luar biasa to nanak. Ya. Khadijah ketika akan meninggal, apa yang dia katakan? Wahai Fatimah, beritahukanlah ayahmu, yaitu Rasulullah, beritahukanlah ayahmu kalau aku nanti meninggal, agar surban yang dia pakai itu dibungkuskan di jasadku. Kata Rasulullah, wahai Khadijah, aku kan di sampingmu. Engkau kau sidapemu. Kenapa kau katakan sama anakmu? Kenapa bukan saya? Saya di dekatmu ini. Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, mawewe kasuroki. Ya Rasulullah, aku malu katakan kepadamu. Aku malu perintah kamu ya Rasul. Benena Nabi Tay. Ya. Dina pada benena tak Muhammad. Pasurona dokega. Ya. Baru 1 kilo kita naik motor, WA-nya sudah masuk. Balikan ini pisang goreng, martabak. Jagung beli Muhammad igana nasrong. Satu saja yang kita lupa, magali sih. Agali kok. Istri Nabi dia malu. Tapi begitu pula Nabi dalam berasanji dikatakan, ketika sandalnya putus dia yang jahit, ketika pakaiannya robek dia yang jahit. Nabi ta ale nama to jameh dena suruh benena. Magi dena suruh benena karena istrinya Nabi mengerti. Kalau dia melihat Rasulullah menjahit bajunya yang robek, datanglah Khadijah, ya Rasulullah, jangan kau yang kerja itu ya Rasul, biarkan kami, itu pekerjaan perempuan. Madep Khadijah, iya pajamah, jama-jamana makun raya. Bedakan dengan istri kita, kalau dia melihat kita menjahit baju, madep matoh, takallah kode majai, ke dastarku sape, jeratona pale, sisa monotuda. Itu bedanya dengan kita. Kenapa Aisyah tidak pernah diperintah oleh Nabi? Aisyah, bikinkan aku minuman. Aisyah, bikinkan aku teh. Tidak. Kenapa? Karena Aisyah belum disuruh sudah siap minuman. Beda dengan istri kita. Disuruh belum tentu kedok. Oh makna kopi, burungnya lemu. Istri Nabi tidak. Sebelum Nabi datang, minuman sudah siap. Lalu Nabi meminumnya. Meminum setengahnya. Lalu memberikan Aisyah setengah. Lalu Aisyah meminum minuman yang setengah tadi, meletakkan mulutnya di mana Rasulullah meletakkan mulutnya. Itu kan romantis. Romantis mau ke gaji ini, Bu. Nggak, Ibu. Waktu Nabi bawa timparu romantis. Tak gapo benena ya keritutu kondi, keritutu. Sisena 5 nana tak gapo tengmu taruh matamu. Nabi itu romantis. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Dia minum setengah, diberikan Aisyah setengah. Aisyah minum
meletakkan mulutnya di mana Rasul meletakkan mulutnya. Tapi engkan kesewat itu. Suatu ketika Rasulullah pulang, minuman sudah siap, dia minum dan menghabiskannya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kau tumbeng hari ini kau habiskan minuman. Biasanya kau beri aku setengah. Apa kata Rasulullah? Aisyah, hari ini minuman sangat luar biasa lezatnya. Dan saya ini sangat haus, maka aku habiskan. Mohon maaf aku habiskan. Akhirnya tame Nabi Aisyah penasaran bagaimana luar biasanya ini minuman. Akhirnya diambil mangkok yang dipakai Rasulullah minum, lalu dia balikkan, lalu ada sedikit yang menetes, lalu Aisyah mencobanya, ternyata sangat asin. Mafat jelada. Maka deh Aisyah, ya Rasulullah, kau yang betul-betul suami yang luar biasa. Engkau tidak membiarkan aku malu walau itu di hadapan. Luar biasa. Jadi makanya bapak-bapak konek buraki kaju beneta nama pajje. Pajapui. Insya Allah joli noh. Iya. Tapi setidaknya ini gambaran bagaimana Nabi itu menghormati istrinya. Karena derajat kita bapak-bapak dalam rumah tangga adalah sejauh mana kamu menghormati istri. Kalau kau tidak hormati istrimu, derajatmu juga turun. Betul ibu? Betul ibu? Wewaku aja maku kadang betul. Iya. Wah ibu betul. Iya. Makanya saya kalau pulang dari ceramah, saya lihat piring berserakan, saya cuci piring. Oh ibu, oh ibu, setuju kita kalau suami yang cuci piring? Lola dak na tuh. Heh, ini tuh sama palo di selama habis safat nih. Lola dak na tuh. Tapi tidak salah, karena prinsip saya lebih baik saya cuci piring daripada jaga anak. Coba kalau piring salah saya cepat. Tapi si anak coba kursi lupa lutusi. Iya, mapalango jambat teme. Iya, pura ipandre marota si selesi, menu si tak bolo si selesi. Iya, lupa ilalu. Iya. Ya tidak masalah suami cuci piring. Kenapa? Karena saling membantu. Yang salah kalau suami cuci piring, istri selalu main Facebook. Ini yang bahaya. Mak bisa panelaken, alena nama Facebook baru siaran langsung. Inilah suami yang soalnya cuci piring. Suami soalnya cuci piring iko tuh. Makun remakalalain. Capakmu siaran langsung sih. Itu yang salah. Tapi kalau dia jaga anakmu, lalu kau yang mencuci piring kerja sama tidak masalah. Itulah rumah tangga. Nabi SAW dalam rumah tangganya luar biasa. Bahkan suatu ketika Aisyah, ketika Nabi datang, dia membukakan pintu Rasulullah dan menjawab salam dengan suara yang kecil. Lalu Aisyah ini bersembunyi di belakang pintu. Masuklah Rasulullah mencari istrinya. Aina Humairati, mana istriku yang pipinya kemerah-merahan? Tegi je beneku, mana dia gawita kau boleh? Nabi berkeringat mencari istrinya. Keluarlah Aisyah dari belakang pintu. Nakak doi Nabi tak boleh mundri. Lalu dia tutup matanya, ya Rasulullah, inilah istrimu yang kau cari. Mak boko Nabi tanap pesikado. Itu kan romantis. Nah, makanya nanti ibu-ibu duluanlah pulang setelah maulid, lalu bersembunyilah di belakang pintu. Insya Allah nacibi no tangan. Iya. Coba-cobalah. Ya. Nah sabairo lah kita luar biasa aku mati tangan apa dia tagappo. Iya. Itu romantisnya Nabi. Jadi kalau ada lagu yang mengatakan romantisnya itu luar biasa. Nah hadir yang dimuliakan oleh Allah. Nah selanjutnya, ternyata di usia 8 tahun, Anas bin Malik itu sudah berada di rumah Rasulullah. Jadi Anas bin Malik 8 tahun tinggal di rumah Rasulullah. Usia 8 tahun Anas bin Malik bukan berarti ketika dia masuk di rumah Rasulullah lalu istri Nabi membiarkan auratnya terbuka, tidak. Maka kalau ada ibu-ibu yang kemudian angka anorena pelihara, ada anak yang kemudian dia pelihara, ingat kalau dia balik jaga auratmu. Walau kau yang pelihara dia dari kecil, nasabah mati ambo indokna, tapi bukanlah sebuah batasan yang membolehkan auratmu terlihat oleh si anak tadi. Mesti terperhatikan ya. Anas bin Malik 8 tahun usianya sudah berada di rumah Rasulullah. Sehingga ketika dia ditanya, wahai Anas, apa yang pertama kali Nabi SAW ajarkan kepadamu?
Apa arromo pita umurmu? Engkau bulan bita. Apa pertama yang Nabi beritakan kepadamu? Kata Anas bin Malik, yang pertama Nabi menyampaikan kepada saya, ya Anas, ahkim mudu'ak li solatika tuhibbuka hafazatuka wa yuzadu fi umrik. Wahai Anas, tepatkanlah caramu berwudu ketika ingin sholat. Maksudnya tepat itu, kalau berwudu sampaikanlah wudu itu kepada pokok-pokok tangan yang memang harus disentuh dengan air. Kalau wudumu bagus, malaikat yang menjagamu akan mencintaimu. Wa yuzadu fi umrik, Allah tambah umurmu. Jadi Bapak Ibu, wudu itu sebagai penambah umur. Fapalolo itu jene'eh. Ya Anas, kalau kau bisa usahakan dirimu keluar dari rumah dengan wudu. Karena siapa tahu kau meninggal dalam perjalanan, maka kau terhitung mati syahid. Jadi kalau ada apa cuci tangan, protokol kesehatan, pakai masker, menjaga jarak dan agapi? Wah ibu, pakai masker, jaga jarak dan ifo bawami. Ya nasabah dan boleh jaga jarak kita. Tapi Nabi mengatakan, wahai Anas, jangan kau keluar dari rumah sebelum ada wudu. Ya Anas, jangan kau tidur sebelum engkau jenekmu. Ternyata wudu ini adalah wudu amalan Nabi SAW. Amalan sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Ajak muasara jenek. Oh ibu, kenal dengan Jenderal Sudirman? Kenal Pak. Ini Jenderal Sudirman kan ditanya, wahai Sang Jenderal, apa penyebabnya kamu tidak pernah ditangkap oleh Belanda? Karena ada 3 hal yang saya amalkan. Pertama, karena tidak pernah lepas wuduku. Maka Jenderal Sudirman itu Bapak Ibu, ada satu prajuritnya bukan membawa senjata, tapi dia membawakan di air. Untuk apa? Kalau wudunya batal, maka Sang Jenderal meminta prajuritnya membawa air itu agar dia berwudu kembali. Sang Jenderal majen, napa kau hansip? Cano majen, Jenderal berwudu. Yang kedua, kata Jenderal Sudirman, saya tidak pernah ditangkap oleh Belanda karena saya tidak pernah telat melakukan sholat. Dia di medan perang dalam keadaan berjuang, masuk waktu sholat, sholatnya tepat waktu. Beda dengan kita kan. Mak bisa motor terlambat, mak bisa oto terlambat, mega fangali terlambat. Sahabat Nabi menjaga saf yang pertama. Ketika mereka masuk sholat, maka diisi saf yang pertama. Karena penuh saf yang pertama, sahabat yang ini masuk menempati saf yang kedua. Tapi sebelum dia sholat berjamaah, nako dewi olona sahabat nakabi. Aku yang ke depan di saf yang pertama, kamu mundur ke belakang di saf yang kedua. Selesai sholat nanti, ambillah kebunku yang luas itu. Thomas sapi. Apa kata sahabat ini? Saya tidak mau. Karena di saf yang pertama ini kemuliaannya jauh lebih besar di sisi Allah ketimbang kebunmu yang luas. Dek nasapi. Kira-kira ini Pak. Loki masam paja Isa. Ada yang kode di belakang. Pak. Saya ke depan, kamu di belakang. Selesai sholat, ale motor en maksud monri. Kira-kira disapi gak? Disapi gak ibu? Nah itu bawan nih. Dodonna tepe Ya, dodonna yerop amalan aplikasi dalam berjamaah. Yang ketiga, karena Jenderal Sudirman ikhlas memikirkan rakyat. Dia berjuang bukan karena ingin dikatakan ada jabatan yang tinggi. Maka Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan pemimpin yang ikhlas memikirkan rakyatnya, maka harus dimulai dari ikhlasnya pemilih dalam memilih pemimpin. Oh ibu, anggaplah saya ini calon anggota dewan misalnya. Saya calon anggota dewan. Tiba-tiba saya datang ke rumah ibu, kasih beras, yalaga. Walaki karpet talaga, walaki lipat talaga, walaki daster talaga, walaki duit talaga. Nah itu kamu sesah. Mandrasa memaki. Nah itu kamu sesah. Nah muala mana hatu? Piko caraku lo ikhlas mak jama na capu di kumutaro. Nah sabai ko mana lo malah dia. Coba kalau iya man jadi calon na pilih ikhlas pilih kau terpilih balik manyama berarti ko mak jama.
Iya. Daripada mega di kucap lo pale semua dalaku matu ya. Magi napa karo Pak? Iko mana dia polo mapile kong kadim. Idim itu 200. Tapi sena baja 500 ya lese sih. Lemak na lese. Oh ibu. Jadi kong kamalaki karpe munri tala mau paga. Kita bawa nih. Paja bawa nih macar ramai. Paja ini rogi memang. Ya terpampan di sana, jangan jual suaramu. Ada mumi. Nih tuh masyarakat Kamaraji. Saya dulu pernah mau jadi calon di Kabupaten Wajo Bapak Ibu. Tapi tidak jadi karena begitu. Napa kilo calon melono televisi Muhammad. Napa harus di melono televisi meloni Muhammad. Ya hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keikhlasan. Jadi pertama jaga wudhu. Nabi pun menjaga wudhu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian. Apa pesan Nabi? La yafutannaka raka'ata duha fa innaha salatul awabin. Wahai Anas, jangan kau lupakan sholat duha dalam setiap hari, walau yang kau lakukan itu 2 rakaat. Karena ia di samping sholat agar Allah memberikan rezeki, dia juga sholatul awabin, sholat agar dosa diampuni. Oh ibu, tahu gak ibu semua yang pernah diceritakan aibnya sampai hari ini? Dia itu nirsa. Apalagi yang kau ceritakan aibnya, mau cerita jana orang yang sudah meninggal. Bagaimana kita bisa minta maaf terhadap orang yang meninggal itu? Peku carana. Makanya aja lalu mau cerita jana teko mati nih. Ya. Kecuali ada bukti-bukti dalam hukum itu boleh. Ya. Atau ibu-ibu nagosipi bali bolana supaya yang satu ini tidak kena tipuannya, itu boleh. Tapi selain dari itu mau cerita jana te aja nah. Ya. Deknya nirisa dero jai, maka salat taubat, salat duha, falolo dosa. Kecuali romi sangi puri cerita jana lo dampek. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, wahai Anas, mantapkanlah dirimu ketika salat. Maka Bapak Ibu kalau salat, sampaikanlah rukukmu pada tempatnya. Pangkato yerotor rokok deje na latu, makutulak dan rokok kita. Dia lepusarai. Ya, pangkato tapi dia lepusarai rokok. Apa kata Nabi? Andai kata ketika kau ruku ada gelas di atas punggungmu yang berisi air, maka gelas itu tidak akan tumpah karena lurusnya punggungmu ketika engkau ruku. Lurus. Aja napakwe, aja tuh napakwe. Iya. Sujud. Ayo mutuma pito, Allah Akbar. Tumak nina lah, Allahu Akbar. Sujud. Agar darah mengalir ke otakmu. Makanya salah satu penelitian bagi mereka yang selalu sakit kepala, perlama dan perbanyak sujud. Magi ditulimapat di uluta. Ketika sujud, belum sampai darah ke otak, tokose. Iya. Jadi le supaya meronai. Sujud si depan itu, tokose. Sampaikan itu, perlama perbanyak sujud. Iya. Apalagi kedua jenis sujud. Matiin roni. Iya. Perlama sujud. Iya. Mantapkan dirimu. Sujudnya bagus, berdirinya bagus, bacanya bagus, wuduknya bagus. Maka khusyuk akan Allah berikan kepadamu. Jadi khusyuk itu pemberian Allah Bapak Ibu sekalian ketika orang memperbaiki tata cara mulai dari wuduknya. Imam Syafi'i ketika berwudu dia menangis karena dia tahu bahwa setelah berwudu akan berhadapan dengan siapa. Ali bin Abi Thalib setelah berwudu, ketika berwudu dia gemetaran. Sahabat bertanya, wahai Ali, magi dia mutendre. Ini kan air hangat, kenapa kau kedinginan? Saya gemetar bukan karena dingin, tetapi saya takut kepada Allah. Ya apa ini magi atau tendre, subuh-subuh majene jauh kecekek. Ali bin Abi Thalib tidak. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, wahai Anas, jangan kau tidur di malam hari dan di siang hari sebelum hatimu bersih. Ajak mutaruh pedi hatimu. Ajak mutaruhlah saatimu. Wahai Ali bin Abi Thalib, ajak lalu mesti salam bali bola. Makanya tuh Nabi na ingatkan ya. In marida utahu nareko malasa bali bolamu celengi. Ya. Wa in mata syai'atahu nareko mati antarai. Wa nistakrada akratahu nareko minrangi pinrangi. Ya, apalagi kita ini kan para pengusaha pinrangi tahu minrangi 100 juta pinrangi. Ya, malam mak meni dipau. Ya.
Tapi saya kira orang-orang di Samarinda ini kok inreng 100 juta na pinreng, tapi catatan ngerti kok. Ya ko si minggu lo minreng tepat waktu ipinreng kok. Tapi magi na makutuki ma pinreng makukue jancimu mutala. Makutuku makamaja. Hati-hati dengan riba. Kullu karden jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang mengambil manfaat maka itu adalah riba. Pinreka ditabung aja 1 juta. Oke, saya pinjamkan kamu 1 juta. Waktunya 1 bulan dengan syarat kau kembalikan 1.500.000. Maka yang 500 ini masuk riba. Bahkan dalam hal yang kecil. Ember, pinjamkan itu ember. Oke, saya pinjamkan ini ember dengan syarat penuh air kau kasih kembalikan. Airnya pun riba. Anda guru tak menyatakan dalam hal kecil pinreka jarum tak. Oke, pindramo ko jaru tapi ko mupale sumatu jaru ko pacewan nana. Benarnya pun riba. Kalau itu didahului perjanjian. Tapi kalau ada pinjam meminjam yang tidak didahului perjanjian, misalnya tetangga pinjam 1 juta, yang kita bicara cuma waktunya 1 bulan, tidak ada perjanjian 1.500.000 atau sekian. Tiba-tiba narati waktuna 1 bulan dia datang. Tapi pengaji utang saya 1 juta ini ya. Saya kasih 5 juta semua. Main mega fatambana. Tanda terima kasih pengaji. Tabantulat dan kayak waktu saya berterima kasih. Jadi kue 1 juta indraku. Apa juta ucapan terima kasih. Boleh diambil apa tidak? Boleh. Karena tidak didahului perjanjian. Alhamdulillah. Cuma pertanyaannya, pura nigar runtuh to ipin rangi makro modele nah. Macannya nasapa dega runtuh. Boleh na Sulawesi, boleh na Sulawesi Barat, boleh na Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Dega runtuh bapak kro. Ia mua mega jancimu. Ini itu fungaji. Dewa di pasal salah. Padahal makanya taman mata ni minreng. Waleh dirhamun nangkain taman mata ni mate. Waleh dirhamun nangkain renna. Lesa tamma dinar wala dirham. Tanyana matu dinar, tanya dirham ipake makamaja. Tanyana rupiah. Aga pole kudia min hasanati ipatakapu dicetak. Dicetak manimatu ipatakapu yak kamajarang. Yeko capu ni decengin na mega mopa inrang. Ipatopo kang imatu jata akuidi napakipat tamaranan. Inilah bahayanya Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, demikian tadi ceramah dari Kiai Muda Haji Usman Fatihah SHI MPD. Sebelum acara kami tutup, perkenankan saya di sini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan malam hari ini, dan saya mewakili pengurus Langgar At-Taqwa
Jika terdapat kesalahan selama kegiatan ini berlangsung, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para jamaah dan para yang saat ini menonton di halaman Irma Masjid Al Hikmah, tolong support insya Allah tetap di halaman FB Irma Masjid Al Hikmah Pasar Segiring. Terima kasih.